Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran sejarah. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan memberikan materi ataupun suatu informasi tentang pembelajaran sejarah bagi siswa kelas 10 mengenai cara berpikir sejarah yang sebelumnya di part 1 itu sudah ada, yaitu cara berpikir diakronik, sinkronik, dan juga periodisasi. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan menambahkan cara berpikir sejarah yang mana di pertemuan sebelumnya itu sudah dibahas, tapi kita akan melanjutkan untuk kesempatan kali ini, yaitu kita akan mempelajari tentang cara berpikir sejarah lainnya. Di dalam sejarah terdapat beberapa cara berpikir sejarah, yang mana diakronik, sinkronik, kemudian periodisasi sudah dijelaskan di part sebelumnya. Untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang kronologis, yaitu rentang atau urutan peristiwa yang harus disusun secara sistematis. Yang selanjutnya ada kausalitas, hubungan sebab akibat. Peristiwa satu akan menyebabkan peristiwa selanjutnya. Nah, yang kemudian yang terakhir ada interpretasi, yaitu penafsiran, yang mana kita akan bahas di kesempatan kali ini. Oke, tidak usah menunggu lama, kita langsung saja membahas tentang cara berpikir selanjutnya. Oke, untuk cara berpikir selanjutnya yaitu dengan menggunakan cara berpikir kronologis. Nah, kronologi di sini dalam kehidupan sehari-hari sering kita dengar. Kronologi biasanya digunakan dalam melihat suatu peristiwa. Misalkan, peristiwa sebuah kecelakaan. Untuk mengungkap bagaimana kecelakaan itu terjadi, maka harus menghubungkan berbagai fakta yang ditemukan dan menganalisa hubungan sebab akibat yang muncul dalam peristiwa tersebut. Fakta-fakta tersebut kemudian direkonstruksi atau dibangun ulang dalam bentuk kronologi kejadian. Dengan cara seperti ini, maka dapat dengan mudah untuk menemukan apa yang menjadi penyebab kecelakaan tersebut. Kronologi berasal dari kata kronos yang berarti waktu dan logos yang berarti ilmu. Jadi, secara harfiah dapat diartikan sebagai ilmu tentang waktu. Kronologi adalah catatan-catatan kejadian yang diurutkan sesuai dengan waktu terjadinya. Kronologi dalam peristiwa sejarah dapat membantu merekonstruksi kembali suatu peristiwa berdasarkan urutan waktu secara tepat. Selain itu, dapat juga membantu untuk membandingkan kejadian sejarah dalam waktu yang sama di tempat yang berbeda yang terkait suatu peristiwa. Kronologi berarti sesuai dengan urutan waktu. Peristiwa sejarah akan selalu berlangsung sesuai dengan urutan waktu, sehingga peristiwa-peristiwa sejarah tidak terjadi secara melompat-lompat urutan waktunya, atau bahkan terbalik urutan waktunya, yang sering dikenal dengan istilah anakronis. Oleh karena itu, dalam mempelajari sejarah, agar kita mendapatkan pemahaman yang baik, harus memperhatikan urutan-urutan waktu kejadian secara kronologi. Pemahaman sejarah yang bersifat anakronis akan menimbulkan kerancuan, bahkan akan membuat pemahaman yang keliru tentang sejarah. Nah, di dalam kronologi, ini dikenal juga dengan istilah kronik. Kronik merupakan kisah atau catatan sejarah yang diceritakan berdasarkan urutan waktu. Di Eropa, pada zaman Kristen awal dan pertengahan, banyak ditulis karya-karya sejarah yang disebut Annals dan Chronicles. Kedua karya sejarah tersebut disusun berdasarkan urutan waktu. Yang membedakan apabila atau annal atau cerita annal merupakan catatan tentang peristiwa-peristiwa penting dan biasanya dalam kalimat-kalimat pendek, sedangkan chronicles melukiskan peristiwa-peristiwa yang lebih luas.
Kronologi dalam ilmu sejarah meneliti dan mengkaji peristiwa kehidupan manusia masa lampau. Jadi, semua menyangkut tentang konsep waktu. Nah, berikut contoh kronologi dalam kehidupan kalian sehari-hari. Silahkan kalian pahami dan analisis bagaimana peristiwa sebab akibat atau yang menyebabkan ini kalian jabarkan secara kronologinya seperti apa. Silahkan kalian saksikan terlebih dahulu. Nah, peristiwa kronologi yang akan kalian analisis. Jadi, ada dua kendaraan, yaitu mobil sedan warna putih dengan bis di depannya, yang kemudian di depannya akan muncul beberapa kendaraan. Nah, yang kemudian mobil tersebut akan mendahului bis yang ada di depannya, yang mana dengan kecepatan penuh mobil putih tersebut dapat mendahului bis yang ada di depannya. Nah, ternyata di depannya ada sepeda motor lagi yang menghalanginya. Kemudian akan didahului kembali, tapi pada saat mendahului ternyata ada kendaraan yang akan muncul dari lawan arahnya. Karena jarak yang begitu dekat, sedan atau mobil sedan warna putih tersebut kesulitan untuk menghindar, yang akhirnya sedan tersebut ini mengalami kecelakaan. Nah, jika kalian melihat peristiwa tadi, ini bisa diceritakan kronologi kecelakaan itu seperti apa. Ada sebab yang kemudian akan ada akibatnya sesuai dengan urutan waktunya. Jadi kalau kalian menceritakan tidak secara runtut, maka yang akan kalian dapatkan tiba-tiba mobil tersebut mengalami kecelakaan begitu saja. Tapi seharusnya kalian ceritakan itu secara runtut. Nah, kalau kalian dari awal mobil tersebut ini tiba-tiba mendahului bis, tapi di depannya ini kosong, kok tiba-tiba kecelakaan. Nah, di sini maka itu tidak bisa diceritakan secara runtut, akan terjadi kerancuan. Padahal tadi pada saat mendahului bis ternyata masih ada space yang kosong, tapi pada saat sedan itu ingin mendahului sepeda motor, ternyata di depannya ada kendaraan lawan arah. Dengan perhitungan yang tidak tepat, maka terjadi kecelakaan. Nah, ini harus diceritakan secara kronologi sehingga tidak akan muncul kerancuan pada saat menceritakan sebuah kejadian. Inilah kegunaan dari cara berpikir kronologi. Oke? Sudah paham? Nah, oleh karena itu, dalam pembelajaran sejarah, menceritakan peristiwa di masa lampau itu harus secara runtut. Cara berpikir sejarah selanjutnya setelah kronologis yaitu dengan cara berpikir menggunakan kausalitas. Kausalitas merupakan prinsip sebab akibat yang ilmu dan pengetahuannya ini bisa diketahui tanpa membutuhkan pengetahuan dan perantara ilmu yang lain, yang pastinya antara segala kejadian serta bahwa setiap kejadian memperoleh kepastian dan keharusannya serta kekhususannya dalam eksistensinya ini dari sesuatu atau berbagai hal yang mendahulunya. Kausalitas dibangun oleh hubungan antara suatu kejadian, yaitu sebab, dan kejadian kedua, yaitu akibat. Nah, di dalam kausalitas, ini menurut Leopold van Ranke mengeluarkan diktum bahwa hendaknya sejarawan menulis bagaimana yang terjadi. Artinya, sejarawan harus tunduk kepada fakta-fakta sejarawan. Dan sejarawan harus punya integritas, serta sejarawan harus objektif dalam pengungkapan sejarah.
sejarah. Nah, di dalam kausalitas ini menurut Sartono Kartodirjo, ini kausalitas dibagi menjadi dua, yaitu kausalitas dalam ilmu sosial. Ini menerapkan sifat nomotetis. Nah, nomotetis di sini bahwa para sejarawan berusaha mencari sebab musabab dimanapun dalam waktu yang lama melalui fenomena-fenomena tertentu sehingga menjadi hukum kausalitas yang permanen. Yang kedua, ilmu sejarah bersifat ideografis atau kedaerahan. Nah, sedangkan yang namanya kausalitas ini terdapat batasan-batasan dalam sejarah, yang mana batasannya ini yang pertama, batasan jangkauan masa lampau dan hubungannya dengan peristiwa yang lain. Yang kedua, batas jumlah faktor yang berpengaruh yang dianggap tetap karena tidak diperiksa. Ini menurut cara berpikir kausalitas menggunakan konsep sebab akibat. Yang mana di dalam sejarah, ini pastinya sejarah itu tidak bisa muncul begitu saja. Nah, peristiwa sejarah ini biasanya akan didahului dengan peristiwa penyebabnya, yang kemudian akan berakhir dengan akibat yang ditimbulkan dari peristiwa itu sendiri. Nah, seperti halnya kalau kalian berbicara atau kemudian mempelajari tentang peristiwa-peristiwa sejarah, ini pastinya ada peristiwa yang mendahului, kemudian munculnya peristiwa dan peristiwa yang akan mengikutinya. Ini menggunakan konsep prinsip sebab akibat, yang mana ini digunakan dalam ilmu sejarah. Nah, cara berpikir yang terakhir yaitu menggunakan interpretasi. Interpretasi ini disebut juga dengan penafsiran, yang mana interpretasi ini merupakan proses komunikasi melalui lisan atau gerakan antara dua atau lebih pembicara yang tak dapat menggunakan simbol-simbol yang sama, baik secara simultan, yaitu dikenal dengan interpretasi simultan atau berurutan, dan juga yang kedua harus berurutan, dikenal juga dengan interpretasi berurutan. Nah, di dalam interpretasi ini ada dua macam interpretasi, yaitu interpretasi analisis atau menguraikan sebuah peristiwa sejarah. Yang kedua, interpretasi sintesis atau menyatukan dua peristiwa yang dijadikan satu. Nah, di dalam interpretasi sejarah ini memiliki tujuan yang biasanya untuk meningkatkan pengertian, yaitu yang mana interpretasi ini biasanya menggunakan tingkat imajinasi dari seorang sejarawan untuk mengungkapkan sumber-sumber sejarah. Karena yang namanya sumber sejarah ini tidak bisa berbicara tanpa bantuan dari sejarawan untuk menjelaskan sumber-sumber sejarah ataupun sumber-sumber lain yang didapat yang kemudian untuk diungkapkan dalam peristiwa sejarah. Nah, itu cara berpikir sejarah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Ingat, tetap jalani protokol kesehatan dan jangan lupa subscribe, like, dan share tentang channel ini dan juga video-video yang ada di channel ini supaya channel ini dapat berkembang untuk memberikan informasi maupun materi tentang pembelajaran sejarah. Oke, kita bertemu lagi di materi selanjutnya.